Jenis reproduksi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi secara tak kawin atau aseksual dan reproduksi secara kawin atau seksual. Secara tak kawin, kita mengenal ada reproduksi dengan cara pembelahan biner, tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Pembelahan biner terjadi pada amoeba. Dari satu sel, membelah menjadi dua. Pembelahan biner disebut juga membelah diri. Selain amoeba, pembelahan biner terjadi juga pada kelompok protozoa yang lain, seperti Paramecium dan Euglena viridis. Selanjutnya ada tunas. Bukan hanya tumbuhan yang bertunas, hewan pun bisa memunculkan tunas. Biasanya, hewan yang menempel di dasar perairan yang perkembangbiakannya dengan tunas, misalnya hidra, porifera, dan anemon laut. Berikutnya ada fragmentasi. Lihat fragmentasi pada cacing planaria berikut. Fragmentasi adalah proses terbentuknya individu baru yang berasal dari potongan-potongan tubuh induknya. Jadi, sekalipun dipotong, bagian tubuh cacing tersebut akan tumbuh menjadi cacing planaria lagi yang sempurna. Keren ya? Satu lagi yang akan kita bahas yaitu partenogenesis. Partenogenesis adalah cara perkembangbiakan pada hewan tanpa pembuahan. Artinya, telur yang dihasilkan oleh hewan betina dapat terbentuk tanpa perkawinan terlebih dahulu dengan sperma dari hewan jantan. Partenogenesis terjadi secara alami pada hewan-hewan kelompok serangga seperti lebah, semut, kecoa, kutu daun, dan lain-lain. Setelah kita mempelajari reproduksi aseksual atau tak kawin pada hewan, sekarang kita menuju ke reproduksi seksual atau secara kawin. Maksudnya harus ada peleburan antara sel sperma dengan sel telur agar dihasilkan anak. Ada 3 cara reproduksi secara kawin, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Pasti adik-adik sudah tidak asing lagi ya, karena pernah kalian pelajari saat SD. Ovipar artinya bertelur. Hewan yang reproduksinya secara ovipar bisa dari kelompok Pisces, amfibi, reptil, dan juga aves. Sel telur dan sel sperma yang telah menyatu akan membentuk telur yang dibungkus oleh cangkang. Ternyata cangkang telur ada bagian-bagiannya nih. Ada cangkang yang paling luar yang memiliki pori-pori udara, rongga udara sebagai cadangan oksigen bagi embrio, membran luar sebagai pelindung rongga udara, albumin atau putih telur sebagai cadangan makanan embrio dan pelindung embrio dari guncangan, membran dalam sebagai pelindung putih telur. Ada kuning telur atau yolk yang fungsinya sama seperti putih telur, yaitu cadangan makanan embrio. Dan di kuning telur itulah terdapat keping lembaga yaitu calon anak. Satu lagi ada kalaza atau tali kuning telur yang berguna untuk mengikat kuning telur agar tidak berubah dari posisinya. Selain ada ovipar, ada lagi vivipar. Vivipar artinya melahirkan. Biasanya hewan-hewan yang memiliki daun telinga yang bisa melakukan vivipar. Hewan-hewan kelompok mamalia sebagian besar berkembang biak dengan vivipar. Nah, sekarang ada lagi yang namanya ovovivipar, artinya bertelur melahirkan. Maksudnya diawali dengan pembentukan telur di dalam tubuh induknya sampai telur tersebut menetas. Setelah menetas di dalam tubuh induknya, baru dikeluarkan dengan cara dilahirkan. Beberapa hewan yang melakukan ovovivipar antara lain hiu, pari, kuda laut, kadal, ular boa, salamander, dan terdapat pula pada bunglon.